Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak menebasnya, maka ia akan menebasmu. Kita hidup di antara dua azan, dari azan saat lahir hingga azan saat kita disolatkan, dan di antara itu hanya waktu yang tak pernah menunggu. Ia terus berjalan membawa kita menuju satu titik yang pasti, yaitu kematian. Imam Al-Ghazali pernah menulis di dalam kitabnya, "Engkau adalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka sebagian dari dirimu telah hilang. Celakalah manusia yang mengira waktu masih panjang, karena setiap hari yang kita tunda, setiap sujud yang kita lewatkan, dan setiap tobat yang kita abaikan, semuanya akan menjadi penyesalan jika tidak ditukar dengan amal sebelum terlambat. Di akhirat nanti, tak ada lagi kalender, tak ada detik, menit ataupun jam. Yang ada hanya pengadilan dan pertanggungjawaban." Allah berfirman, "Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh.'" Quran Surat As-Sajdah ayat 12. Itu hanyalah kata-kata yang mereka ucapkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Rumi pernah berkata, "Kematian bukanlah kehilangan, ia hanyalah jembatan menuju kekasih yang sejati. Tapi jembatan itu hanya indah bagi yang mempersiapkannya." Hasan Al-Bahri pun pernah berkata sambil menangis, "Aku melihat banyak orang tertawa, seolah mereka dijamin surga. Tapi aku menangis karena aku takut akan neraka, dan karena aku tahu waktu sedang memakan diriku hari demi hari." Saudaraku, kita tidak diberi kuasa memilih kapan dilahirkan, tapi kita diberi pilihan untuk hidup seperti apa dan mati dalam keadaan bagaimana. Jangan tunggu usia tua untuk bersujud, karena kematian tidak menunggu kita jadi baik. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berkata, "Aku tidak menyembah Allah karena takut neraka atau karena berharap surga, tapi karena Dia layak untuk disembah." Itulah cinta yang tulus, cinta yang tumbuh dari kesadaran bahwa dunia ini hanyalah kulit dan akhirat adalah isinya. Saat kita mengejar dunia, seringkali kita tinggalkan Allah. Tapi nanti saat dunia tak bisa menolong, baru kita sadar bahwa hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan kita. Dan kami akan mengunci mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Tak ada lagi pembela, tak ada lagi pengacara. Yang ada hanyalah catatan dan amal atau ketiadaan amal. Andai waktu bisa diulang, orang kafir pun akan bersujud, akan menangis, akan memohon untuk bisa membaca satu ayat, melakukan satu sujud, dan mengucap satu istighfar. Tapi itu sudah tidak akan pernah terjadi lagi. Kamu masih bisa, kamu masih hidup, masih ada waktu meskipun sedikit. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk kembali, untuk mengaku salah, untuk bersujud, dan untuk menangis di dalam taubatmu. Ibnul Qayyim pernah berkata, "Kemenangan terbesar bukanlah saat kamu tak pernah berdosa, tapi saat kamu kembali setelah berbuat dosa." Jangan tunggu sempurna untuk memulai. Mulailah dari satu sujud, satu ayat, dan satu istighfar. Sujudlah sebelum disujudkan, dan menangislah sebelum kamu ditangisi. Bangun sebelum tak bisa bangun lagi.
dan tobatlah sebelum pintu itu tertutup rapat. Di zaman terdahulu ada sebuah kisah yang sering diceritakan para ulama sebagai peringatan dan pelajaran untuk kita semua. Kisah seorang hamba yang terlambat menyadari. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang lelaki bernama Hasan. Dia seorang petani sederhana yang selama hidupnya hanya mengenal dunia. Pagi ke sawah, sore pulang, malamnya habis untuk duduk bersama teman-temannya yang suka bergosip dan melewatkan sholat berjamaah. Hasan tahu tentang akhirat, tapi baginya itu jauh. Dia pikir masih banyak waktu untuk berubah. Dia pikir nanti saja, umurku masih panjang. Suatu hari tiba-tiba Hasan sakit parah. Dia baru sadar bahwa ajalnya mungkin sudah dekat. Dengan nafas tersengal dia mencoba bangun dan menuju masjid untuk sholat. Tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Dalam hati Hasan berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku waktu sedikit lagi agar aku bisa benar-benar bersujud kepadamu, berdoa dengan tulus dan memohon ampun atas segala dosa-dosaku." Tapi waktu sudah tidak memberikannya kesempatan. Akhirnya Hasan meninggal dunia tanpa sempat bertobat dengan sungguh-sungguh. Kisah ini mengingatkan kita semua, jangan pernah menunda untuk kembali kepada Allah, karena waktu bukanlah milik kita. Waktu adalah amanah dan ia terus berjalan tanpa pernah kembali. Sekarang bayangkan, ada ribuan bahkan jutaan Hasan di luar sana yang belum sadar juga, yang masih terbuai dalam kelalaian, dan kita masih diberi kesempatan. Kalau kamu masih mendengar suara ini, kalau kamu masih membaca kata-kata ini, maka janganlah sia-siakan waktu yang tersisa. Ingatlah firman Allah, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Waktu adalah pedang yang tajam, dan kita memegangnya harus berani menebas, bukan menunggu untuk ditebas. Sujudlah sekarang sebelum waktu habis. Bertaubatlah sekarang sebelum pintu itu ditutup. Dan cintailah Allah dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Andai waktu bisa diulang, bukan hanya orang kafir yang akan bersujud, tapi semua manusia akan berlomba-lomba kembali kepadanya. Jika kamu masih punya waktu, gunakanlah untuk memperbaiki diri, karena waktu tidak pernah menunggu, dan setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang takkan pernah kembali.